Jadi ini kita mau kajian Ustadz Hanan Attaqi. Oh my god, keren banget. Ini pintu pertama, ini pintu kedua. Insya Allah. Assalamualaikum semuanya. Jadi aku lagi ada di kajian Ustadz Hanan Attaqi. Insya Allah, alhamdulillah perjalanannya lancar dan ini kita udah masuk. Masih banyak banget sih yang belum masuk. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Semoga dapat ilmunya. Oke, jadi di sini kita dapat pulpen, dapat bukunya ya buat nulis-nulis gitu kan. Lihat bacanya, insya Allah banget nih. Kelihatan nggak? Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahmu akan hilang, sedangkan pahalanya akan terus ada, insya Allah. Terus sama dapat nih. Ini buat di tangan. Jadi dapat 3. Insya Allah, semoga ilmunya bermanfaat. Perjalanannya, jadi apakah ada sedikit ujian atau goncangan atau mulus-mulus saja? Ada. Alhamdulillah. Saunya lancar. Alhamdulillah. Lancar ya. Tapi kok bajunya udah pada baru nih. Senyumnya juga udah pada baru, luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama kita. Mana? Masya Allah. Lagi sabar, sabar. Oke ya, sebentar lagi, saat lagi ya. Kami persilakan. Masya Allah, makasih Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu fi syahril mubarak. Alhamdulillah akhir Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka dari itulah kita ingin pada kesempatan ini menjelang akhir Ramadan kita pengen belajar. Belajar apa? Salah satunya adalah belajar mendapatkan rehat hati, melihat 10 malam terakhir Ramadan itu dari sudut pandang yang nyaman, jangan dari sudut pandang beban. Banyak orang melihat 10 malam terakhir itu beban. Satu, harus iktikaf, berdesak-desakan, semalaman di masjid. Ada yang full, nggak pulang-pulang di masjid dari malam 21 sebelum maghrib udah di masjid sampai malam 30 atau 29. Tapi kalau mau dapat syifatnya, kerasa di hati itu, kita nggak bisa baca cepat-cepat. Makanya ada ayat tadi di surat Al-Qiyamah, Allah bilang ke Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu terburu-buru untuk membaca Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kenapa nangis menghayati ya? Enggak usah kepanjangan. Padahal bacanya 1 rakaat cuma 1 lembar. Jadi 10 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 lembar nangis. Jadi kita pernah nangis ketika mendengar Al-Quran, tapi sebabnya mungkin karena kepanjangan, mungkin memang lagi banyak masalah, mungkin bacaan imamnya emang indah.
Tapi pernah nggak karena kita ngerti? Itu maksud dari ayat yang kita baca barusan. Mimma arafu minal haq. Mereka tafidhu minad dam'i, bercucuran air mata karena ngerti pesan di dalam ayat yang dibaca. Ketika di dalam ayat itu ada kalimat gini, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia paham, langsung berkaca-kaca. Diulangi lagi ayat yang sama di berikutnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makin berkaca-kaca. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tetes satu tetes di bawah. Manusia wahai hambaku bisa saja meninggalkanmu. Itulah fitrah kehidupan. Orang-orang terdekatmu suatu saat meninggalkanmu, baik masih hidup ataupun telah wafat. Semua akan meninggalkanmu hambaku, tapi ada satu yang tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu. Siapa? Aku wahai hambaku. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu gak pernah meninggalkan kamu dan gak pernah benci sama kamu, gak pernah marah sama kamu, gak pernah kecewa sama kamu. Dia sabar walaupun kamu salah. Dia tunggu ketika kamu berbuat maksiat untuk kamu bertaubat. Dia yang gak pernah ninggalin kamu wahai hambaku. Renungkan ayat itu, berulang-ulang tadabbur. Sehingga ketika kita merasa ditinggalkan, enggak. Saya cuma baru ditinggalkan makhluk, tapi saya belum ditinggalkan Allah. Kuat lagi hatinya, terobati lagi lukanya. Kayak gitu tadabbur. Jangan berpikir gini, saya umrohnya nanti aja kalau udah punya pasangan. Makanya lama. Justru kalau pengen punya pasangan, umroh dulu. Kenapa? Kunci jodoh kita ada di sana, kunci rezeki kita ada di sana, kunci anak kita ada di sana. Kalau yang belum punya keturunan, kunci apalagi keajaiban dalam hidup kita ada di sana. Ya Allah, di depan multazam. Emang kalau di sini nggak usah. Di sini juga sama, tetapi yang ajaibnya di sana. Keajaibannya tuh beda-beda. Di sini ajaibnya sekian, bisa nanti kan ada waktu istimewa, ada tempat istimewa. Waktu istimewa misalnya kayak tadi Ramadan 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Tempat istimewa salah satunya di depan Multazam, di Hijr Ismail, di Rukun Yamani, di ketika tawaf, di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, di Raudhah Nabi SAW. Itu tempat-tempat istimewa dan kunci keajaiban ada di sana. Maka mujahadah, nabung, irit demi bisa ke sana. Biar apa? Biar setelah itu saya dapat kunci kebaikan-kebaikan dalam hidup saya. Jadi kunci itu bukan nimbun modal dulu. Saya pengen nabung dulu biar dapat modal. Modal apa? Modal usaha. Seolah-olah kalau saya udah dapat modal, saya punya kunci kebaikan yang lain. Saya bisa umroh. Apapun masalah kita, cari ayat tematik, baca berulang-ulang. Bisa jadi satu hari cuma satu ayat yang kita baca berulang-ulang. Bisa taruh di handphone jadi status. Statusnya apa? Statusnya la tahzan innallaha mana. Kalau bisa jangan status sih. Status itu kan untuk orang lihat ya. Iya. Kalau bisa kayak wallpaper gitu. Iya. Di home kita, di handphone, kalimatnya la tahzan. Setiap kita buka, oh jangan sedih, Allah bersama kita. Ada yang menaruhnya bentuknya stiker, ditaruh di kendaraan, ditaruh di kamar. Oh jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sendiri kok, ada Allah membersamai saya. Terus kita tadabbur. Atau di dalam sholat, la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan. Bahkan saya menganggap dirinya tuh nggak ada artinya sampai saya lemah iman. Ketika saya ingat beliau, saya tidak pernah mendoakan beliau. Saya hanya menangis. Saya tidak pernah mengirimkan Fatihah buat beliau karena setiap ingat beliau saya menangis. Bahkan beberapa kali saya tidak pernah menunaikan ibadah sholat wajib. Di situ saya ngerasa diri saya, ya Tuhan, selama Engkau memberikan ujian hidup, saya selalu menjalani, tapi tidak untuk kali ini karena berat. Dari awal saya bangun tidur sampai mau tidur, saya selalu mendengarkan suara beliau walaupun saya jauh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita ikhlas menerima takdir yang sudah Allah tentukan untuk kita? Dan yang kedua, bagaimana caranya kita bisa lebih menguatkan iman ketika orang yang paling penting dalam hidup kita sudah Tuhan
ambil lebih dulu. Karena sejauh ini sampai dengan hari ini saya selalu kalau mengingat orang tua saya, mama, saya hanya bisa menangis Ustaz, meratapi, menyalahkan diri saya sendiri. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ketentuan Allah, saya nggak sempat melihat mereka. Saya berniat, ya Allah, pertemukanlah kami lagi dengan orang tua kami di surga dalam keadaan yang lebih baik. Bukankah Allah berfirman di surat At-Tur, orang yang beriman itu nanti akan berkumpul dengan keluarganya. Ya tanaza'una bainahum. Mereka saling berbagi gelas dan mereka minum bareng-bareng. Mereka makan daging, mereka makan buah, mereka bercengkrama, mereka saling bercerita dan seterusnya. Itu ketemu lagi dan belajar meyakini bahwa surga itu adalah konkret. Surga itu real, bukan sekedar bukan sekedar nonton film 3D. Bukan sekedar sesuatu yang hanya tayangan, tapi dia adalah sesuatu yang real. Jadi surga itu kita kayak di dunia sekarang, zahir dan batin sama, itulah surga. Sehingga kita pengen ngumpul lagi dengan orang tua ya kayak di dunia aja. Niatkan itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat Ramadan yang Engkau berikan kepada kami tahun ini, atas nikmat Al-Quran yang Engkau turunkan kepada Nabi kami. Maka ya Allah, mampukan kami untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Mampukan kami untuk melantunkan Al-Quran dengan suara yang indah, suara yang lirih, suara yang sedih. Mampukan kami ya Allah untuk memahami pesan-pesan nasihat Al-Quran dengan pemahaman yang baik, agar kami bisa mengambil pesan itu sebagai petunjuk hidup, agar kami bisa mengambil pesan itu sebagai obat di dalam hati kami, agar kami bisa mengambil pesan itu sebagai nasihat dalam kehidupan kami. Ya Allah, mampukan kami untuk menghafal Al-Quran dan membacanya malam dan siang. Kami ingin menjadi orang yang istimewa karena hafalan Al-Quran, sebagaimana yang dijanjikan Nabi-Mu, dan benarlah janji beliau. Siapa yang menghafal Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya, maka akan diberikan kepada dia mahkota cahaya tajul waqar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita telah sampai di acara. Kami persilakan Ustaz untuk bisa kembali ke tempat yang sudah dipersiapkan. Jazakallah khair. Dan kita sudah sampai di penghujung acara dalam rangkaian acara sharing time bersama Ustaz dan Atak yang dipersembahkan oleh Ayah Amanah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan, bercanda yang keterlaluan. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Dan juga insya Allah kita akan bertemu dalam kesempatan. Dan sehat selalu dan hati-hati di jalan menuju ke rumahnya masing-masing ya. Dan juga buat Anda semua yang mungkin teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur di ballroom, kami persilahkan dengan menggunakan berikan kantong plastik yang ramah lingkungan dari kulit singkong ya. Ini pastinya lebih ramah untuk lingkungan juga, dan pastinya mudah untuk terurai yang sudah mensupport acara sharing time bersama. Di sini juga ada yang jual kuliner ya guys. Menunya banyak banget. Pilihannya. Berapa Ibu? Ini sate. Ini satu paketnya isi 325. Satu paket. Ini contoh. Nah,
Terus di sini juga ada yang jualan baju. Jadi kalau kalian mau cari gamis juga di sini ada ya guys. Banyak banget gamis. Ada juga yang jual makanan, yang nggak puasa boleh banget, silahkan di Menara 165 Simatupang.